Welcome back. We are Selamat datang kembali. Sembamba di bernama Said Mohammed Marandi, seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih bergabung kembali. Thank you for coming back on. Terima kasih banyak sudah semang saya Glenn. Ini selalu menjadi suatu kehormatan. Well, I wanted to ask you about. Baik, saya ingin menanyakan kepada Anda tentang ancaman yang telah dilontarkan terhadap Iran. Namun sebelum kita membahas itu, saya juga telah melihat foto dan video mengerikan yang keluar dari Suriah. Tampaknya ada kemunculan kembali para pejuang ISIS. Dan kita juga melihat video serta gambar yang menunjukkan orang-orang Kurdi dibantai. Liputan media tentang hal ini tidak terlalu baik. Jadi saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Well, it is not something. Ya, itu bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan. Pada akhirnya sudah jelas bahwa rezim di Damaskus, yang merupakan Al-Qaeda, terdiri dari mantan anggota Al-Qaeda, ISIS, dan kelompok serupa lainnya, tidak akan mentolerir pasukan Kurdi yang didukung oleh Amerika Serikat. Kita sudah melihat apa yang mereka lakukan di pesisir terhadap minoritas lain, kaum Alawit dan Kristen, serta di selatan terhadap kaum Druze. Jadi, gambar-gambar yang keluar dari Suriah, meskipun sangat mengganggu, tidaklah mengejutkan. Yang paling penting, menurut saya, adalah bahwa Amerika Serikat tidak didukung sekunya. Dan hal itu, sekali lagi menunjukkan sesuatu yang sering dikatakan oleh pihak Iran kepada orang Kurdi di Irak dan Suriah, bahwa Amerika Serikat bukanlah mitra dapat diandalkan. That the United States is simply not a reliable partner, and that even if you are bound. Dan bahkan jika kamu terikat dengan Amerika Serikat dan setia padanya, ketika waktunya tiba, mereka akan meninggalkanmu. Kita melihat hal itu ketika ISIS mengambil alih Irak, kota Erbil, tempat pemerintahan lokal Kurdi berada di Irak Utara, hampir jatuh. Pemerintah meminta dukungan dari Amerika Serikat, tetapi Obama menolak. Ketika kota itu hampir jatuh, mereka melakukan panggilan darurat kepada Jenderal Soleimani, dan dia segera mengirim pasukan, senjata, dan amunisi. Jadi, mereka syaradi tinasabati dengan inyu divid mark nana divung cimerani nai. Sound the jerelas 6 months no perkia 90 tis you toward the string again. The only part that they won't portray, of course, is the Israeli regime. Everything is done more or less for them. Segala sesuatu dilakukan kurang lebih untuk mereka. Tetapi sekarang berita yang datang dari Suriah mengatakan bahwa para tahanan ISIS telah dibebaskan. Ribuan dari mereka kini bebas. Dan jelas apa artinya itu. Akan ada ketidakstabilan yang jauh lebih besar di Suriah dan mungkin juga di Irak. Sekarang, karena baik Jolani maupun kelompok Kurdi di bagian timur laut Suriah bersekutu dengan Amerika Serikat, tidak jelas pihak mana yang membebaskan anggota ISIS ini. Namun, bagaimanapun juga, siapapun yang bebaskan mereka pasti bersekutu dengan Amerika Serikat. Itu sudah pasti, karena kedua pihak yang berperang ini kini berada di kubu Amerika. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa pasukan ISIS dibebaskan dan proyek apa yang menanti untuk dijalankan oleh para anggota ISIS ini? For these ISIS members to carry out. What you mentioned Iraq before in terms of the. Anda tadi menyebut Irak dalam konteks bahwa AS tidak memberikan bantuan terakhir kali, tetapi tampaknya ada, jika bukan kepanikan, setidaknya beberapa langkah pencegahan yang diambil oleh pihak Irak, karena mereka kini memperketat perbatasan dengan Suriah. Apakah mungkin pasukan jihad yang didukung AS, ISIS maksudnya, akan meluas ke Irak atau justru ke arah lain, ke Lebanon? Menurut Anda, apa konsekuensi dari hal ini? What do you think is the consequence of this? Well, since ISIS and Al-Qaeda have Nah, karena ISIS dan Al-Qaeda tidak pernah bertindak melawan rezim Israel, dan mereka juga tidak pernah bertindak melawan NATO atau Turki, satu-satunya hal yang terlintas di benak adalah Irak. Mungkin juga Iran, Suriah, dan Lebanon. Kita tahu bahwa Jolani telah berusaha keras menekan Hezbollah dengan berkoordinasi dengan Amerika Serikat. Dan kita juga tahu bahwa Amerika Serikat tidak senang dengan hasil pemilu di Irak. Karena dalam pemilihan parlemen terbaru di sana, sekutu-sekutu Iran meraih hasil yang sangat baik. Partisipasi pemilih tinggi,
lebih tinggi dari yang diperkirakan banyak pihak. Rupanya, jajak pendapat sebelumnya memang menunjukkan bahwa partisipasi akan tinggi, dan sekutu-sekutu Iran tampil jauh lebih baik dibandingkan di parlemen sebelumnya. Jadi beberapa orang percaya bahwa pasukan ISIS ini atau para anggota ISIS tersebut bisa digunakan untuk menekan tidak hanya Lebanon, tetapi juga Irak. Das with their limbs, the Ex-Mern known. Tilt closer towards Iran. Well, what does this mean for Iran? How will it Lalu, apa artinya ini bagi Iran? Bagaimana kira-kira Iran akan menanggapinya? Jelas Iran tidak lagi memiliki kehadiran yang sama di Suriah seperti dulu, tetapi ia memiliki sekutu di Lebanon dan Irak. Jadi, apakah hal ini akan menarik Iran untuk terlibat atau belum saat ini? Well, not at the moment. Well, Iran does have a massive Nah, Iran memang memiliki kemampuan besar dalam hal rudal dan drone seperti yang kita lihat selama perang 12 hari. Iran juga pernah menggunakannya di masa lalu melawan ISIS di Suriah. Jadi itu bisa saja terjadi lagi di masa depan. Namun seperti yang Anda katakan, Iran tidak lagi memiliki kehadiran di Suriah. Kehadiran Iran di sana dulu adalah untuk memerangi ISIS, dan Iran bersama sekutunya berhasil mengalahkan ISIS. Setelah kekalahan itu, Trump membunuh Jenderal Soleimani. Jika Anda ingat, ada sampul majalah Newsweek yang terkenal menampilkan Jenderal Soleimani dengan judul yang menyebutkan bahwa ia sedang menghancurkan ISIS. Itulah alasan Iran berada di sana sejak awal, untuk menyingkirkan para ekstremis itu. Namun sekarang, karena Iran sudah tidak ada di sana dan pemerintahan yang bersekutu dengan ISIS berkuasa, situasinya akan sangat berbeda. It's going to be a very different situation. So the only thing that Iran can possibly do. Jadi, satu-satunya hal yang mungkin dapat dilakukan Iran jika situasi memburuk di suatu front tertentu adalah menggunakan kemampuan rudal dan drone-nya. Namun, Iran juga pasti akan membantu sekutunya di Lebanon dan Irak untuk melindungi diri mereka. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa ada sejumlah besar orang di Suriah yang sejak lama berafiliasi atau memiliki hubungan dengan Iran, lebih dari 150.000 orang. Saat ini, Iran belum terlibat, tetapi ada kemungkinan bahwa jika ISIS menjadi sangat berbahaya atau mengancam keamanan nasional Iran atau sekutunya, Iran akan mengubah posisinya. Namun untuk saat ini, saya tidak melihat Iran sangat terlibat dalam apa yang sedang terjadi. Iran jelas mengamati dengan cermat. Tapi menurut saya, hal paling penting yang muncul dari situasi ini adalah bahwa ribuan militan ISIS ini dibebaskan oleh sekutu Amerika. Bagaimanapun juga, sekutu Amerika lah yang membebaskan mereka. No matter how you look at it, American allies freed these people. Yeah, well, there's been a lot of efforts to Ya memang, telah ada banyak upaya untuk merehabilitasi, atau mungkin rebranding adalah kata yang lebih tepat, terhadap Jolani. Tapi ya, saya rasa akan sulit menjadikan hal ini sebagai dasar bagi pemerintahan yang stabil, makmur, dan mempersatukan. Terkait dengan apa yang menanti Iran, tampaknya protes dan kerusuhan telah berakhir beberapa waktu lalu, dan kesempatan bagi Amerika Serikat serta Israel untuk menyerang Iran ketika ada suasana kekacauan atau ketidakstabilan tampaknya sudah lewat. Meskipun begitu, tujuan untuk mengganti rezim masih ada. Trump bahkan menyinggung perlunya kepemimpinan baru di Iran, dengan mengatakan bahwa itu adalah keputusannya. Kita juga melihat ancaman dari Lindsey Graham tentang kemungkinan membunuh pemimpin Iran, Khamenei. Saya rasa dia menggunakan ungkapan bahwa dia ingin AS melepaskan neraka suci, yang merupakan istilah menarik. Jadi bagaimana menurutmu Iran akan menanggapi ancaman-ancaman ini? But how do you see Iran responding to these threats? Well, Iran sees this whole episode as Nah, a joint Iran memandang seluruh peristiwa ini sebagai konspirasi bersama antara AS dan Israel, di mana intelijen Inggris jelas terlibat, dan ada kemungkinan intelijen Prancis juga ikut terlibat. Semuanya dimulai dengan penurunan mendadak nilai mata uang Iran sebesar 30 hingga 40%, dan tampak jelas bahwa pihak Amerika memanipulasi mata uang tersebut dari Uni Emirat Arab, wilayah Kurdi di Irak, dan bahkan dari kota Herat di Afghanistan. Karena terjadi kekurangan dolar secara tiba-tiba bagi warga Iran, mata uang Iran pun anjlok akibat tingginya permintaan dan kelangkaan mata uang asing. Lalu tiba-tiba setelah itu,
muncul demonstrasi kecil yang berlangsung damai selama beberapa hari. Tidak ada penangkapan yang terjadi. Namun kemudian kami mengalami infiltrasi mendadak dari para perusuh dan teroris yang sangat-sangat terlatih. Banyak dari mereka didanai dari luar negeri melalui Bitcoin dan cara lainnya. Mereka dilatih secara daring, dan beberapa juga telah bepergian ke luar negeri untuk pelatihan. Secara bertahap, protes mulai mereda. Ketika kekerasan semakin parah, para pengunjuk rasa perlahan menghilang. Pada tahap akhir kerusuhan, sebagian besar yang tersisa hanyalah para perusuh. Bestämmelsen det dlistetting om en is Koreas torkensessi, stealthas and beschwöringen gemeend. Perstorturisade dem med polisi, i tengah krinon, menyusun kantor polisi til defetigis til dem sin. They killed police officers in police stations, they attacked military bases. Mereka menyerang pangkalan militer, merebut beberapa pangkalan kecil di Teheran. Mereka juga menghancurkan banyak bus, baik umum maupun pribadi, serta properti pribadi, ambulans, dan sejumlah besar mobil pemadam kebakaran. Itu dilakukan karena mereka ingin api menyebar. Dalam kebakaran itu, orang-orang tewas. Di sebuah klinik, seorang perawat muda dibakar hidup-hidup. Di sebuah masjid, mereka mengepung 2 pemuda dan membakar mereka hidup-hidup. Para teroris itu menembaki seorang secara acak. Seorang teman saya, seorang dokter, mengatakan bahwa sebagian besar orang yang dia operasi tertembak dengan pistol dari jarak dekat. Dan jelas bahwa tembakan itu bukan berasal dari polisi, melainkan di dalam kerumunan. And that it was from within the crowds. So these people wanted to have chaos. Jadi orang-orang ini menginginkan kekacauan, kehancuran, dan kematian untuk membenarkan perang. Mata uangnya runtuh, kerusuhan pun dimulai, dan kemudian terjadi mobilisasi mendadak dari media barat. Bahkan orang-orang seperti AOC, yang disebut progresif, dan Levin. Keduanya mengatakan seperti halnya semua pihak, bahwa kita harus membantu rakyat Iran. Jadi keyakinannya di sini adalah bahwa ini merupakan konspirasi yang dirancang selama kampanye tahun baru. Ketika terhibur Joe Frida temuan brand Trump. Well, if you look at CNN. Nah, jika Anda melihat CNN atau Fox News, tampaknya ada kesepakatan di antara Partai Demokrat dan Partai Republik bahwa tujuan Amerika Serikat di Iran adalah untuk membawa kebebasan dan demokrasi kepada rakyat Iran, membebaskan mereka dari pemerintahannya. Namun, pandangan yang lebih sinis melihat ke arah model Suriah, sekadar memasang pemerintahan yang melayani kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Jadi, menurut Anda, apa tujuan akhir yang sebenarnya di Iran? Apakah bersifat ekonomi? Apakah hanya soal pergantian rezim, menempatkan seorang syah baru, seseorang yang dapat mengendalikan Iran yang bersatu di bawah kekuasaannya, dengan dukungan AS sebagai alat kekuasaan? Ataukah hal itu tidak mungkin? Dengan kata lain, apakah tujuannya adalah melakukan hal yang tampaknya sedang terjadi di Suriah, memecah negara itu menjadi beberapa bagian, karena kedua tujuan tersebut telah disebut-sebut di media sebagai skenario yang mungkin dilakukan terhadap Iran. Bermed tahu mana pandangan Anda tentang hal ini? Well, I think it's pretty clear that Saya rasa hal ini cukup jelas. Pertama-tama, mereka mengakui bahwa Mossad berada di lapangan, dan jelas bahwa badan intelijen lain juga ada di sana. Mossad sendiri mengeluarkan pernyataan dalam bahasa Persia yang mengatakan bahwa mereka berada di lapangan bersama para perusuh, atau yang mereka sebut sebagai para pengunjuk rasa. Mantan kepala CIA juga menyatakan bahwa Mossad berada di lapangan bersama para perusuh tersebut. Dan Channel 14 di Israel menayangkan sebuah laporan dan mengunggah cuitan yang pada dasarnya mengatakan bahwa sebuah negara asing atau beberapa negara asing membawa banyak senjata, dan itulah sebabnya ratusan petugas polisi dan agen keamanan tewas. Jadi mereka mengakui pembunuhan massal terhadap petugas polisi, setidaknya lebih dari 300. Petugas penegak hukum dan agen keamanan. Dan jika Anda misalnya melihat Amerika Serikat dan mengalihkannya,
katakanlah dengan jumlah penduduk, karena populasi Iran kira-kira 1/4 dari AS, itu akan setara dengan sekitar 1.200 hingga 1.500 petugas polisi di Amerika Serikat yang terbunuh dalam 2 hari. Bayangkan seperti apa tanggapannya. Di Amerika Serikat ada seorang wanita muda yang sedang berada di mobilnya, mengemudi ke arah kanan, lalu dia ditembak di wajah. Dan letaknya stakeholders itu, termasuk Trump sendiri, mengatakan bahwa petugas ICE dibenarkan menembaknya di wajah karena dia tidak cukup berbanan, apapun maksud. Tapi di Iran, mereka menyusahkan seorang. In Iran, they've killed hundreds of people. And still the Western media isn't. Namun, media Barat tetap bersikeras bahwa semua ini adalah para demonstran damai. Ratusan petugas dan banyak orang tak bersalah juga. Jadi meskipun kita memiliki bukti dari media Barat yang mengatakan bahwa mereka adalah demonstran damai dan bahwa polisi hanya menembaki orang biasa, pihak Israel berpendapat sebaliknya. Mereka pada dasarnya mengakui tanggung jawab atas hal itu. Saya pikir asumsi mereka adalah bahwa mereka mengharapkan jauh lebih banyak keberhasilan. Yang Forger itu waktu terang Israel, Amerika, dan Inggris. At Ikirk Iran, board teki di Kamis malam, dari sirisi memberuk, berlalu. Kerusuhan expert Mernal Iri, East Kamis, dan Jumat malam. The destruction were on Thursday and Friday night. The numbers on Thursday night were a lot larger. On Friday night, jumlahnya pada Kamis malam jauh lebih besar. Pada Jumat malam jumlah di seluruh negeri jauh lebih kecil, sekitar 1/3 dari Kamis malam. Tetapi mereka sangat-sangat brutal. Jadi pada Kamis malam pihak Iran memutus akses internet dan benar-benar dalam waktu 24 jam, jumlahnya menurun dengan cepat. Dalam waktu katakanlah 36 jam atau bahkan kurang, mungkin 28 jam, semuanya berakhir. Saya pikir mereka tidak menyangka Iran akan memutus internet. Lalu pihak Iran juga berhasil memblokir koneksi internet Elon Musk ke berbagai kelompok di dalam Iran. Dan hal itu mengejutkan mereka. Karena mereka menjadi tanpa pimpinan, karena sebelumnya dikoordinasikan dari luar negeri. Kelompok-kelompok yang berbeda itu diberitahu untuk pergi ke tempat yang berbeda. We're told to go to different places. The police were on one side of the town, they were told to go to another side of the town. Polisi berada di satu sisi kota dan diberi perintah untuk pergi ke sisi lain. Misalnya, mereka akan memancing polisi di satu area, lalu pergi dan membakar pasar di tempat lain. Di Rasht, mereka menghancurkan seluruh pasar, 10, 11, 12 toko, semuanya habis. Ketika mereka memutuskan komunikasi, keadaannya seperti ayam tangkap kepala. Kekerasan hebat pada Jumat malam dilakukan oleh sekitar 1/3 dari orang-orang yang terlibat pada Kamis, tetapi dan semuanya mereda. Sejak Sabtu minggu lalu, kami tidak mengalami lagi kerusuhan atau kekerasan. Maksud saya, di dunia maya saya mendengar baik omong kosong. Sekarang mereka bahkan mengklaim senjata kimia gunaan, tetapi sejak Sabtu minggu lalu, situasinya tenang. Since Saturday last week, things have been quiet. But the point that I wanted to make was that Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada berbagai kelompok di Iran, dan kelompok-kelompok ini saling membenci. Ada organisasi teroris MEK yang sangat tidak populer di Iran. Inilah orang-orang yang, ketika Saddam Hussein sedang menginvasi negara kami, melancarkan pemberontakan militer melawannya. Lalu mereka pergi ke Irak dan berperang untuk Saddam Hussein melawan negara mereka sendiri. Jadi ini adalah salah satu kelompok utama di lapangan di Iran. You can gather everything in them per tamin. Through straits as your fur perdum sur gemerka. They fought for the enemy of the country. Then you had the monarchists. Lalu ada kaum monarkis, putra dan cucu dari dua raja yang sangat tidak populer di Iran, yang keluarganya mencuri miliaran dolar ketika mereka meninggalkan negara itu, dan yang baru-baru ini pergi ke Israel, mengunjungi tembok ratapan, dan yang paling penting, menyerukan kepada Trump untuk menyerang negara tersebut. Apakah mayoritas besar rakyat Iran akan mendukung Amerika Serikat mengebom Iran? Tentu saja tidak. Jadi ada MEK yang sangat tidak populer. Ada Reza Pahlavi, tidak memiliki kredibilitas, sangat tidak populer, dan bukan orang yang cerdas. Ia memiliki banyak masalah keluarga yang membuat orang menertawakannya. Dan kemudian ada kelompok Takfiri, sisa-sisa ISIS dan orang-orang dari perbatasan Pakistan dan Iran yang masih aktif.
on the Pakistani-Iran border that have been active, and you have the Kurdish separatist groups. Dan ada kelompok separatis Which of these Kurdi. groups- Kelompok mana di antara mereka yang akan mendapat dukungan rakyat di Iran? None of them. Tidak ada. So what the United States and Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel adalah menggunakan campuran berbagai kelompok yang tidak bisa akur satu sama lain. Semuanya tidak populer di kalangan mayoritas besar rakyat Iran, dan mereka hanya ingin menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Jadi misalnya, secara hipotetis, jika Republik Islam runtuh, itu tidak akan menghasilkan satu negara yang bersatu. Karena tidak satu pun dari kelompok ini memiliki kredibilitas. Jadi asumsi saya adalah bahwa tujuannya, menurut saya, adalah untuk memecah negara itu runtuh. My assumption is that the objective is to break up the country, let the country collapse. And I think that's in line with the Israeli regime's interests. Dan saya pikir itu sejalan dengan kepentingan rezim Israel, seperti yang telah kita lihat di Suriah, seperti yang telah kita lihat di Irak, di mana mereka berusaha melemahkan otoritas pusat setelah invasi dan menciptakan konstitusi yang tidak memungkinkan Irak menjadi sangat kuat. Saya pikir tujuan utama rezim Israel adalah memecah negara-negara di seluruh kawasan, Asia Barat, Afrika Utara, agar mereka dapat berkuasa sepenuhnya. Saya pikir sudah jelas bahwa ketika Anda menggunakan kelompok-kelompok yang tidak populer, Takfiri, ISIS, separatis Kurdi, kelompok teroris, MEK yang berperang untuk Saddam Hussein melawan negaranya sendiri, dan putra Shah yang menyerukan pengeboman terhadap negaranya, tidak satu pun dari mereka yang kredibel. The bombing of the country, none of them are credible. And therefore, I think the objective is just to Oleh karena itu, saya pikir tujuannya hanyalah untuk mengacaukan negara, mencari alasan untuk menyerang dan mengebom Iran. Dan kemudian, jika mereka berhasil menguasai keadaan, mereka akan terus mengebom Iran seperti rezim Israel mengebom Suriah. Namun apa yang kita lihat pada hari Senin lalu sangat menarik. Selama kerusuhan, kita melihat banyak aksi tandingan terhadap para perusuh, dan jumlahnya jauh lebih besar di berbagai kota tempat kerusuhan terjadi. Lalu, semara in Indian United States nasional meminta perseterusan. Itu semua peserta at pastor. Nabar belum pernah terjadi sebelumnya. Di Teheran, membuat tentara 2,3 juta orang di. Ketika para Jerman datang, disuruh case berpersoalan berpustar coin. People were still trying to get there. They were stuck in traffic. It was amazing. Mereka terjebak macet, itu luar biasa. Butuh beberapa jam untuk sampai ke sana dan beberapa jam untuk kembali. Banyak orang sedang kesulitan, kita memiliki sanksi. Namun banyak orang tetap pergi ke sana dan menghabiskan setengah hari, meskipun itu hari kerja, bukan akhir pekan. Jadi ada demonstrasi besar-besaran yang mendukung Republik Islam, konstitusi, dan lembaga-lembaga negara di semua kota. Itu kan hanya satu tempat di mana orang dari kota lain datang dan bergabung. Setiap kota memiliki acaranya sendiri. Kerumunan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jelas sekali bahwa sentimen rakyat berpihak pada Republik Islam. Itu tidak berarti bahwa semua jutaan orang itu, mungkin puluhan juta di seluruh negeri, yang turun ke jalan memiliki satu visi yang sama tentang masa depan. Sebagian mungkin tidak akan memilih, sebagian mungkin memilih satu partai, sebagian lagi partai lain. Namun bagaimanapun juga itu merupakan bentuk kepercayaan terhadap negara, dan sekaligus kecaman terhadap para perusuh. Acaranya disiarkan langsung di berbagai saluran TV dan radio. Press TV misalnya menayangkan liputan sepanjang hari di Teheran dan tempat lain. Al Jazeera ada di sana, RT ada di sana, CGTN dan CCTV juga. Al Mayadin juga hadir. Jadi sangat jelas di mana posisi rakyat. Namun sekali lagi, media barat terus mengulang narasi yang sama. Dan mereka menggunakan omong-omong. Media barat, setelah demonstrasi besar-besaran pada hari Senin, mulai menggunakan gambar-gambar itu ketika mereka membicarakan para perusuh dan apa yang disebut para pengunjuk rasa. Dan saya mengatakan apa yang disebut, karena para perusuh dan para pengunjuk rasa itu tidak sama. Para pengunjuk rasa bersikap damai. Ketika mereka berdemo, tidak ada yang ditangkap. Para perusuh, nah, itu cerita yang sama sekali berbeda. Baru saja saya menonton televisi Iran sebelum diskusi kita, dan mereka menampilkan seorang perempuan yang telah ditembak di wajah oleh para perusuh. Suaminya berada tepat di sampingnya. Mereka menggunakan saya kira senapan pelet dan ada berbagai pecahan di wajahnya.
they used, I think, a pellet gun, and there are all sorts of fragments in her face. And her husband said that the person. Dia dan suaminya mengatakan bahwa orang yang menembaknya sangat profesional. Dia menembaknya dan juga menembak suaminya. Saya tidak menonton seluruh kejadian karena sedang bersiap untuk berbicara dengan Anda, tetapi saya pikir dia juga menembak suaminya. Suaminya mengatakan bahwa penembak itu sangat tenang dan sangat profesional, dan dia tahu persis apa yang dia lakukan. Kejadian ini terjadi di lingkungan Narmak, di bagian timur Teheran. Bagaimanapun, intinya adalah media barat masih berpura-pura bahwa semua ini hanya berlangsung damai. Seolah-olah ada para pengunjuk rasa damai yang berjalan di jalan dan negara tiba-tiba menembaki mereka. Itulah narasi yang mereka inginkan, karena itulah narasi yang menguntungkan mereka. Dan ini adalah narasi di mana, dalam media arus utama, hanya sedikit yang akan menolak karena mereka yang berada di arus utama. Biasanya mereka yang menentang perang akan berkata, ya mereka jahat tapi jangan kita bom mereka. Maduro itu jahat tapi jangan serang negaranya. Dan saya menganggap orang-orang seperti ini sama jahatnya, bahkan mungkin lebih jahat dan berbahaya daripada kaum neokonservatif. Karena secara tidak langsung, mereka melegitimasi atau berusaha melegitimasi perang dengan mendemonisasi pihak lain. Padahal sebenarnya, yang benar-benar jahat adalah mereka yang memberlakukan sanksi, entah terhadap Iran atau Venezuela. Yang jahat adalah mereka yang mengirim teroris atau mengebom kapal, entah itu kapal nelayan atau penyelundup, tidak ada yang tahu, dan seterusnya. And so on. But in any case, the point is that Western media will continue with the same narrative. Namun, bagaimanapun juga intinya adalah bahwa media barat akan terus mempertahankan narasi yang sama. Kenyataannya ini merupakan peristiwa yang sangat menyakitkan. Banyak orang meninggal dan banyak lainnya terluka. Namun pada akhirnya, saya pikir unjuk rasa pada hari Senin lalu menunjukkan bahwa bangsa ini sangat bersatu. Dan itu mungkin salah satu alasannya. Maksud saya pikir ada dua alasan mengapa Amerika berhati-hati untuk menyerang Iran. Pertama, mereka melihat protes besar-besaran menentang kerusuhan di seluruh negeri. Dan kedua, sejauh yang saya pahami, pihak Iran telah memberitahu Amerika melalui berbagai saluran bahwa jika mereka melancarkan serangan terhadap Iran, itu akan berarti perang total. Dan jika terjadi perang total, itu berarti tidak akan ada lagi pasokan minyak dan gas dari wilayah ini untuk pasar global. From this part of the world for the global markets, and I think it's clear that would. Dan saya pikir sudah jelas bahwa hal itu akan menyebabkan kehancuran ekonomi global, dan mungkin itulah yang membuat orang Amerika sangat berhati-hati. Namun di Iran, tidak ada yang mempercayai apapun yang keluar dari Washington atau dari jurnalis maupun media yang dekat dengan Gedung Putih. Pertama-tama, karena Trump tidak stabil. Ia sering berubah-ubah. Kita baru saja melihat suratnya di mana ia mengatakan kepada orang Norwegia, "Sekarang karena kalian tidak memberiku penghargaan, aku akan menjadi lebih suka berperang dan membunuh lebih banyak orang." Maksud saya, itulah Trump. Jadi orang Iran sedang bersiap, dan mereka siap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka bersiap untuk melakukan serangan besar terhadap target di seluruh kawasan. Dan negara-negara kecil yang memiliki pangkalan es, orang Iran menganggap mereka terlibat. Dan itu bukan pertanda baik bagi siapapun di antara mereka. Terkait dengan liputan media, saya memang melihat beberapa laporan yang aneh. Ada foto-foto beberapa pemimpin politik Iran berjalan bersama para demonstran, dan hal itu kemudian dijual sebagai, lihat, para pemimpin politik sudah mulai membelot sampai batas tertentu. Mereka sedang bermain aman, menunjukkan kesetiaan kepada para demonstran. Namun para demonstran itu bukanlah demonstran anti-pemerintah. Seperti yang Anda katakan, itu adalah aksi unjuk rasa Persatuan Wiyang-Adistenya. Jadi entah mereka tidak tahu atau mereka sengaja menyesatkan, saya tidak yakin mana yang lebih buruk. Tetapi bagaimanapun juga, liputannya tidak menggambarkan dengan baik apa yang sebenarnya terjadi.
And also, I have to stress, Dan saya juga harus menekankan bahwa para pengunjuk rasa yang kita lihat pada hari pertama dan kedua terutama berlangsung dengan damai. they pass off. Pemerintah menyatakan hal itu. Begitu juga para pemimpin, baik presiden maupun pemimpin lainnya, juru bicara pemerintah, dan pihak-pihak lain termasuk ketua parlemen. Mereka semua mengatakan bahwa keluhan, kekhawatiran, dan protes para pengunjuk rasa itu sah. Jadi kita berdragnya mereka kalau berprasuh dan teroris, ya gedong turun ke jalan, yang mengumpulkan beberapa anak muda remaja di sekitar mereka, yang menurut saya sendiri, itu jelas. And there's evidence. It's clear. I put out footage on my Twitter account. Saya mengunggah rekaman di akun Twitter saya yang menampilkan cuplikan dari dalam kerumunan. Ada banyak gambar seperti itu. Saya juga telah mengunggah klip yang menunjukkan mereka menembak mati petugas polisi dan memukuli orang biasa yang berjalan di jalan. Mereka menangkap dan membunuh mereka. Mereka berusaha menciptakan kerusakan dan kekacauan sebesar mungkin, membunuh sebanyak mungkin orang, karena mereka ingin mempersiapkan situasi untuk konflik militer. Namun setines tampen epim terhalbat, dan setiap kari moi pempuam kebakaran teles, yang nasi mengitru tour. Bermapper comes beer was begitu tersedutu. And some of these fire engines are very expensive. And under sanctions, it's not easy for Iran. Dan di bawah sanksi, tidak mudah bagi Iran untuk membeli begitu banyak mobil pemadam kebakaran lagi. Tapi bagaimanapun juga, para pengunjuk rasa adalah satu hal, para perusuh adalah hal lain, dan kamu benar sekali. Para pejabat pemerintah ikut dalam pawai hari Minggu itu. Mereka berpartisipasi dalam kerumunan besar itu. Lautan manusia, kamu tahu, lautan orang di Teheran, yang saya dengar Mus coba klaim sebagai buatan AI atau semacamnya. Tapi kamu tahu itu jelas tidak mungkin. Ketika oleh tahu, orang merengit, lipusung bergur. Isau cerkenan mal, wanit jati dengan bunyi tes. Americans, can't hide that. What you said before, though, I think this is so important. Apa yang kamu katakan sebelumnya, menurutku ini sangat penting, adalah bahwa pada dasarnya tidak ada sosok yang bisa mempersatukan siapapun yang akan melaksanakan perubahan rezim. Sekarang, aku pikir itu sangat penting, karena hal ini bisa dilihat sebagai indikator niat. Maksudku, jika ada seseorang yang benar-benar menginginkan perubahan rezim, tetapi dengan katakanlah niat altruistik seperti yang mereka klaim, anggap saja aku skeptis. Tetapi misalkan memang begitu, maka extend seseorang benar-benar perikut hamsgar dan penstep hoogstansiorlaya. Of unifying and stabilizing Iran thereafter. The fact that you have all these different groups, which Fakta bahwa ada begitu banyak kelompok berbeda yang tidak akur dengan baik adalah indikator yang bagus menurut saya, bahwa tujuannya bukan untuk menciptakan Iran yang stabil dan makmur, melainkan untuk melemahkannya dan memecah belahnya. Sekarang, jika itu tujuannya, seharusnya orang-orang yang ikut dalam kerusuhan ini berpikir dua kali. Karena saya telah melihat, seperti yang Anda katakan, mereka tersebar luas. Beberapa dari mereka, tentu saja, berbicara tentang memulihkan monarki yang sulit percaya akan mendapat banyak dukungan. Namun bahkan peraih hadiah Nobel Perdamaian tahun 2003, Shirin Ebadi, mengatakan, dalam semangat hadis Nobel Perdamaian, bahwa Amerika Serikat yang mengambil tune militer terhadap negaranya sendiri. Ini, kamu tahu, jika tujuan mereka bersifat altruistik, jika mereka benar-benar percaya bahwa kekuatan militer AS dapat membawa kebebasan dan demokrasi, maka saya rasa mereka seharusnya melihat apa yang sebenarnya mungkin dalam visi mereka itu, karena tampaknya tidak terlalu mungkin seperti yang kamu katakan. Tapi ya, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir di sini. Bagaimana kamu melihat kemungkinan terjadinya perang dengan Iran pada saat ini? Karena, seperti yang kamu katakan, hal ini bisa saja membuat Amerika ketakutan bahwa mereka tidak mampu menimbulkan perpecahan yang diinginkan. Tetapi ada juga kekhawatiran tentang bagaimana Iran mungkin akan membalas. It's hard to say, and by the way, Sulit untuk dikatakan. Dan omong-omong, menurut saya ini sudah menjelaskan semua yang perlu kita ketahui tentang hadiah Nobel Perdamaian. Bukan hanya tahun ini. Ketika ada seorang warga Venezuela yang menyerukan pemboman terhadap negaranya sendiri,
tetapi juga karena pemenang hadiah Nobel perdamaian dari Iran beberapa tahun lalu menuntut hal yang sama. Hadiah Nobel perdamaian selalu menjadi alat kekaisaran Barat. Sesekali Poars mempointed framikan yder berde stases di work, European array krebites. Or Norwich Jesus tepat kesaran ribut. Deeply embedded in the empire. Of course, now what happens to the empire and Greenland. Tentu saja, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan terjadi pada kekaisaran, Greenland, dan perang di Ukraina, serta seperti apa peta yang akan kita lihat, bagaimana keadaan akan berkembang di Eropa dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Itu persoalan lain sama sekali. Namun saya pikir di Iran, asumsi yang berlaku adalah bahwa akan ada serangan, sebuah serbuan, sebuah perang. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu pasti akan terjadi, tetapi orang-orang Iran tidak akan mengambil risiko apapun. Mereka tidak akan lengah dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun juga, perang 12 hari, serangan Blitzkrieg, memang membuat Iran lengah, dan orang-orang Iran ingin memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi. Dan omong-omong Glenn, kemampuan Iran terhadap Amerika Serikat jauh lebih besar daripada kemampuannya terhadap Israel. Dan Iran berhasil mengalahkan Israel, meskipun mereka sempat lengah. Mengapa saya mengatakan itu? Karena pertama Israel kalah dalam perang. Mereka yang meminta gencatan senjata. Steve Bannon menyoroti hal itu keesokan harinya dengan mengatakan bahwa cerita sebenarnya adalah bahwa Israel sedang dalam kesulitan, terutama di hari-hari terakhir, dan mereka membutuhkan gencatan senjata. Amerika Serikat mendorong tercapainya gencatan senjata itu, sementara Iran tidak pernah memintanya. Namun, mengapa kemampuan militer Iran yang diarahkan terhadap Amerika Serikat jauh lebih besar dan diarahkan terhadap rezim Israel? Karena selama beberapa dekade, Iran telah mempersiapkan diri untuk perang, melawan invasi dan permusuhan AS, terutama sejak AS menguasai Afghanistan dan Irak. Jika Anda ingat, seorang pejabat senior Amerika pernah berkata, laki-laki sejati pergi ke Teheran. Iran terus-menerus mendapat ancaman. Semua opsi ada di atas meja adalah ungkapan yang sering digunakan oleh banyak pemimpin Amerika. Poros kejahatan. Ya. Jadi Iran mulai membangun pangkalan drone dan rudal bawah tanah sejak saat itu. Rudal jarak jauh yang kita lihat digunakan selama perang 12 hari dapat digunakan melawan Amerika dan Israel. Tetapi rudal jarak menengah dan pendek, serta drone jarak menengah dan pendek, jumlahnya jauh lebih banyak dan jauh lebih mudah dipindahkan, disimpan di banyak pangkalan berbeda jauh di bawah tanah. Semuanya diarahkan ke Teluk Persia dan Samudra Hindia. Jadi kekuatan militer yang telah disiapkan Iran untuk kemungkinan perang dengan Amerika Serikat sangat besar. Dan Teluk Persia tidak terlalu lebar. Dan ini sangat sensitif. Ada begitu banyak minyak dan gas yang keluar dari Teluk Persia. Dan kemudian tentu saja Ansarullah sangat berpengaruh di Laut Merah. Kita melihat mereka mengalahkan Amerika, dan mereka sedang meningkatkan teknologi serta kemampuan mereka saat ini. Sekutu-sekutu Iran juga semakin kuat di Irak. Jadi jika Iran ingin menghentikan pasokan minyak dan gas, mereka punya alasan, karena semua Emirat, Qatar, dan negara lain memiliki pangkalan militer Amerika. Jadi, bagi Iran untuk hancur untuk sing Barat, dan sebaraf minyak dan gas setiap hari di tempat ekonomi global sangat mudah bagi mereka yang melakukan. It's very easy for it to do it, and there's so many capabilities that Iran has. Dan ada begitu banyak kemampuan yang telah dibangun Iran di seluruh bagian selatan negara itu, barat daya dan selatan, sehingga mereka bisa bertindak dalam hitungan jam. Menurut pendapat saya, jika terjadi perang, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Qatar akan jatuh dengan sangat cepat, karena mereka memiliki populasi yang sangat kecil. Dan sebagian besar orang yang tinggal di negara-negara kecil ini adalah orang asing. Banyak di antaranya adalah pekerja kontrak. Mereka bahkan mungkin mengambil alih negara tersebut. Negara itu bisa menjadi negara non-Arab atau beberapa negara non-Arab. Jadi apa yang bisa dilakukan Iran terhadap Israel adalah satu hal.
Apa yang bisa dilakukan Iran di Teluk Persia, Samudra Hindia, Laut Oman, dan Laut Merah adalah hal yang sama sekali. Is a completely different thing altogether. And if a war happens, Dan jika perang terjadi, ekonomi global akan runtuh. Dan saat ini pun, ekonomi global sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saya pikir pada saat itulah para pendukung MAGA akan mencari Trump, karena sekarang MAGA pada dasarnya telah mengesampingkan semua prinsipnya. Sekarang kamu bisa menembak perempuan kulit putih di wajah, tidak apa-apa. Kamu bisa menjadi penghasut perang, dan apapun yang dilakukan Epstein dianggap baik-baik saja. Itu bukan masalah lagi. Tetapi ketika para pendukung Trump, pendukung garis keras tidak lagi mampu membayar bensin di pompa, ketika bisnis mereka bangkrut, saya pikir Trump akan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang memulai konflik dengan Iran. Initiating a conflict with Iran. Thank you, but Terima kasih. Tapi sebenarnya, izinkan saya menambahkan satu pertanyaan terakhir. Saya mendengar beberapa rumor tentang Starlink milik Elon Musk, bahwa ketika layanan itu dihentikan, ada juga spekulasi bahwa Iran mungkin telah menerima bantuan dari Rusia. Apakah Anda pernah mendengar sesuatu tentang hal ini, atau Anda tahu sesuatu mengenainya? I've heard this, but I don't know. I have no idea. Saya pernah mendengar hal ini, tapi saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana hal itu dilakukan. Jelas, Tiongkok sekarang adalah negara dengan kemajuan teknologi paling tinggi di dunia, dan mungkin saja mereka punya andil dalam hal ini. Mungkin mereka membantu Rusia, yang kemudian membantu Iran, atau mungkin mereka langsung membantu Iran. Atau mungkin Rusia, melalui bertahun-tahun konflik dengan NATO di Ukraina, berhasil mencapai terobosan teknologi. Atau mungkin itu hasil kerja para ilmuwan Iran. Saya tidak tahu, tapi apapun itu, saya rasa hal tersebut benar-benar mengejutkan Amerika Serikat. Tidak diragukan lagi bahwa Iran, Rusia, dan Tiongkok semakin dekat satu sama lain. Dan alasannya jelas, karena Amerika mengancam semua orang. Dan Trump, kamu tahu, suratnya kepada pemimpin Norwegia menunjukkan arah yang sedang diambil Amerika Serikat. Jadi saya tidak melihat kebijakan Trump akan berakhir baik bagi siapapun. Saya rasa hal itu bisa berubah to make America great again. No, but I think some of the Europeans will Tidak, tapi saya pikir beberapa orang Eropa masih akan mengikutinya. Saya rasa kamu juga melihat pesan yang diposting Trump dari Macron. Itu seharusnya pesan pribadi, di mana dia berkata, kamu tahu, kami semua mendukung kebijakanmu terhadap Suriah dan Iran. Tapi, kamu tahu, saya tidak mengerti bagian tentang Greenland. Seolah-olah mereka berharap bahwa jika mereka menunjukkan cukup banyak kesetiaan, dia akan mengampuni orang-orang Eropa. Ya, jadi pada dasarnya yang dikatakan Presiden Prancis adalah, lihat, kita sudah menghancurkan Suriah bersama. Kita bisa mengebom Iran bersama, tapi tolong biarkan Greenland saja. Leave Greenland alone. Ya, sekali lagi, skipper time upaya mereka untuk mencegah rogu berdiri sendiri. Mereka bersetuju backup foto yang beraklan memicu monster milih. Ricky main wish you at mix mereka. Jini hipsawat sa thema awan kana west. Teacher Salin, Salin si justo kirumatan. Timagis banyak dinong simo. Dan sa break group gives you some more when I troth Hari Harry's gonna be bake. We all see better days.